Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya anak-anak sekalian? Siswa-siswi jenius menyenangkan, mencerahkan, dan menginspirasi. Oke, kali ini kita ketemu kembali di kelas matematika jenius. Kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang gabungan. Nah, dalam bangun ruang gabungan kita sebelumnya harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan bangun ruang gabungan. Nah, setelah kita tahu tentang bangun ruang gabungan, di dalam bangun ruang gabungan tersebut kita bisa mencari dari volumenya dan juga luas permukaannya. Bagaimana pengertian dari bangun ruang gabungan dan luas serta volume bangun ruang gabungan tersebut? Mari kita belajar bersama-sama. Oke, bahwa bangun ruang gabungan yaitu dua atau lebih bangun ruang yang digabung dengan bertumpuk, berdekatan atau berada dalam salah satu bangun ruang tertentu. Nah, bangun ruang gabungan juga bisa dicari volume dan luasnya. Volume bangun ruang gabungan adalah jumlah volume dari bangun ruang yang tergabung. Jadi untuk mencari volume gabungannya, kamu hanya perlu menghitung volume masing-masing bangun lalu menjumlahkannya. Dapat dirumuskan bahwa volume gabungan yaitu volume 1 atau volume bangun ruang ke-1 ditambah volume bangun ruang kedua ditambah volume bangun ruang ketiga dan seterusnya, tergantung banyaknya bangun ruang yang ada di dalam ruang tertentu tersebut. Untuk mencari luas permukaan bangun ruang gabungan adalah jumlah luas sisi yang berada di permukaan bangun ruang yang digabung. Perhatikan gambar tersebut, bahwa gambar di samping merupakan gabungan dari bangun ruang kubus antara ABCD, EFGH dan prisma segitiga yaitu BILCJK yang berlekatan di samping. Ya, di sini ini berlekatannya di sini. Perhatikan bahwa kedua bangun ruang ini melekat pada bidang BCKL atau bidang yang diberi warna merah muda ini. Luas permukaan awal kubus adalah luas 6 buah persegi. Ini ya. Tetapi daerah himpit BCKL menjadi tertutup. Ya. Jadi bangun ruang kubus ini mempunyai 6 buah persegi ya. Masih ingat ya apa saja perseginya? Yaitu bidang ABCD yaitu sebagai alas dan EFGH sebagai atapnya, terus yang samping yaitu ADHE berjajar dengan BCGH dan ABCD dengan EFGH, terus ABFG dengan CDGH. Yang keduanya yaitu bangun ruang yang berbentuk prisma segitiga yaitu BIL dan CJK. Begitu juga luas permukaan prisma segitiga ini. Luas awalnya terdiri dari 2 bidang segitiga dan 3 buah persegi panjang. Persegi panjangnya adalah yang ini yang bawah, terus yang ini samping, terus yang samping kiri atau yang bidang himpit ini. Ini bidang himpit ini yaitu miliknya prisma segitiga dan juga miliknya kubus.
Maka luas bidang yang ada di permukaan bisa dirumuskan, yaitu luas kubus dikurangi luas bidang himpit ditambah luas prisma segitiga dikurangi luas bidang himpit, atau luas kubus ditambah luas prisma segitiga dikurangi 2 kali luas bidang himpit. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk menghitung luas permukaan bangun ruang gabungan dapat dihitung dengan rumus berikut, yaitu luas permukaan gabungan sama dengan luas permukaan 1 ditambah luas permukaan 2 dikurangi 2 kali luas bidang himpit, apabila bidang ruang dari ruang gabungan ini hanya terdiri dari 2. Apabila terdiri dari 3, ya berarti luas permukaan 1 ditambah luas permukaan 2 ditambah luas permukaan 3 dikurangi 2 kali luas bidang himpit, dan seterusnya. Sekarang kita coba kerjakan beberapa contoh soal berikut ini. Tentukan volume dan luas permukaan bangun berikut. Perhatikan, ini ada gambar yang terdiri dari 2 bangun ruang. Yang pertama adalah bangun ruang berbentuk kubus dan bangun ruang yang berbentuk balok. Di sini sudah bisa kita lihat bahwa kubus mempunyai sisi atau rusuk yang panjangnya adalah 12 cm. Masih ingat ya bahwa kubus itu ciri-cirinya adalah panjang sisinya atau panjang rusuknya itu sama. Oke, berarti kalau di sini 12 cm, maka yang ke bawah, yang ke samping lagi atau yang ke atasnya juga 12 cm semuanya. Yang samping juga 12 cm-an, yang depan juga, yang bawah juga, dan yang samping kiri juga. Nah, di sini kita lihat bahwa panjang dari bangun ruang gabungan ini, yaitu bangun ruang 1 yang berbentuk kubus dan bangun ruang 2 yang berbentuk balok ini, memiliki panjang 26 cm. Berarti kalau panjangnya ini 26 cm, maka kita bisa mengetahui panjang dari baloknya, yaitu berapa? Yaitu panjang baloknya itu yang dari sini titik ini sampai ke titik ini, kan? Kalau yang dari sini ke sini, ya saya ulangi, kalau yang dari sini ke sini adalah punyane atau miliknya dari kubus, ya. Punya dari kubus ini berapa panjangnya? Yaitu 12 cm. Kenapa 12 cm? Karena di sini di gambar ada tulisan 12 cm, sementara kalau ciri-ciri kubus semua panjang dari sisi atau rusuk itu sama. Jadi kalau di sini 12 cm, di sini juga 12 cm. Maka dapat kita ketahui bahwa panjang dari baloknya adalah 26 dikurangi panjang dari rusuk kubus, yaitu 26 dikurangi 12. Oke, kita jawab sekarang. Bangun 1 yaitu yang berupa kubus dengan panjang 12 cm. Ya, untuk mencari volume dari kubus ini, adalah rumusnya masih ingat ya? S pangkat 3 atau sisi atau rusuk, ya, itu di pangkat 3. Berapa panjang rusuknya? Yaitu 12 cm. Jangan lupa di pangkat 3. Maka sudah ketemu untuk volume dari kubus ini, yaitu 12 pangkat 3 kalau dijumlahkan 12 kali 12 kali 12, maka ketemu 1728. Nah, jangan lupa satuannya adalah
sentimeter kubik. Karena yang dicari adalah volume, maka satuannya adalah kubik atau pangkat 3. Lanjut. Sekarang kita hitung bangun yang kedua, yaitu volume bangun yang kedua yang berupa balok ini. Bahwa rumus dari bangun ruang yang berbentuk balok, masih ada yang ingat, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kita sudah tahu bahwa panjang dari balok ini adalah 26 dikurangi 12, yaitu 14 cm. Terus lebarnya berapa? Lebar balok sama dengan panjang rusuk dari kubus, yaitu 12 cm. Karena ini 12 cm, ini 12 cm, ke sini juga 12 cm. Maka sudah diketahui panjangnya dari balok ini adalah 14 cm, lebarnya di sini sama dengan ini, yaitu 12 cm. Ya, lebarnya ini lebar dari balok, ini lebar dari balok, ini lebar dari balok, ini lebar dari balok. Oke, berarti panjangnya sudah ketemu, lebarnya juga sudah ketemu. Ya. Sekarang kita cari tingginya. Tingginya yang mana? Tinggi dari balok ini. Tinggi balok adalah titik ini sampai ke titik ini. Ini namanya tinggi dari balok. Tinggi dari baloknya ini berapa? Tinggi dari balok ini adalah, ya, kita lihat bahwa ini ada tanda bahwa balok ini hanya sampai ke titik ini tingginya. Titik ini ke titik ini. Oke. Padahal dari titik ini ke titik ini adalah 12 cm, maka ini kan kelihatan ya setengahnya. Maka dapat kita ketahui untuk tinggi dari balok ini adalah 12 cm dibagi 2, ya, atau bisa ditulis 12 cm dibagi 2, maka ketemu 6 cm. Nah, rumus bangun ruang balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya adalah 14 cm, kita tulis 14 cm. Terus dikali lebarnya adalah 12 cm, kita tulis 12 cm. Dan tingginya, ya, tingginya dari sini ke sini, dari sini ke sini, yaitu 6 cm. Atau 12 dibagi 2 ini kan 12, ini setengahnya, itu berarti bisa dikatakan bahwa 12 dibagi 2 maka ketemulah 6 cm. Maka selanjutnya bisa kita jumlahkan untuk volume dari balok ini atau volume bangun kedua ini adalah panjang kali lebar kali tinggi 14 kali 12 kali 6, apabila dijumlahkan adalah 1008 cm. Jangan lupa bedanya, ya, satuannya ini dibedakan ya. Kalau kita disuruh mencari volume, maka satuannya adalah kubik. Oke, setelah ketemu volume 1 yaitu volume kubus, dan sudah ketemu volume yang kedua yaitu dari balok ini, maka tinggal menjumlahkan volume kubus ditambah volume dari balok, atau volume 1 ditambah volume 2 ya. Tadi kan sudah kita bacakan rumusnya, yaitu volume gabungan ini sama dengan volume 1 ditambah volume 2, atau volume kubus ditambah volume balok. Berapa? Volume kubusnya adalah 1728 ditambah volume baloknya adalah 1008, maka ketemulah 1736 cm, jangan lupa kubik. Oke, lanjut. Kita sekarang tinggal mencari luas permukaan dari
bangun gabungan ini, yaitu gabungan antara kubus dan balok. Oke, coba kalian perhatikan gambar ya. Di sini masih ingat ya, di sini ada bidang yang saya kasih warna hijau. Ini yang namanya bidah himpit. Bidah himpit adalah satu bidang yang dimiliki oleh dua bidang yang berhimpitan, gitu ya, atau yang nempel itu ya. Ini adalah luas bidang kubus dan juga luas bidang dari balok. Makanya untuk mencari luasnya ini nanti akan dikurangi ini. Oke. Sekarang kita jawab. Bidang yang berhimpit atau yang berwarna hijau ini berbentuk persegi panjang ya. Ingat, untuk mencari luas persegi panjang apa rumusnya? Panjang kali lebar itu ya, atau panjang kali tinggi. Oke lah, karena ini bidangnya tegak maka panjang kali tinggi. Kalau bidangnya ini ya mendatar maka ya panjang kali lebar. Itu ya. Jadi luas bidang himpitnya berapa? 12 dikali 6. Nah, maka ketemu 72 cm. Dari mana itu 12 kali 6? Yaitu luas bidang himpit yang berbentuk persegi panjang ini, yaitu luas persegi panjang adalah panjang kali lebar atau panjang kali tinggi. Panjangnya 12 cm, lebarnya atau tingginya yaitu di sini sudah kelihatan ini ya, 6 cm. Maka ketemu angka 72 cm persegi. Loh kok persegi? Karena yang dicari adalah luas. Kalau luas itu persegi, kalau volume adalah kubik. Oke, berarti sudah ketemu luas bidang himpitnya ya, 12 kali 6 sama dengan 72 cm. Nah, luas permukaan kubusnya berapa? Gitu kan? Luas permukaan kubus, ya masih ingat ya, kubus mempunyai berapa sisi? Ada 6. Nah, maka 6 kali S pangkat 2. S-nya berapa? Sisinya. Ya, sisinya di sini sudah ketahui bahwa sisinya adalah 12 cm. Terus dikali 2 atau dipangkat. Maka ketemulah 6 ya. Jangan lupa ini adalah rumus bakunya atau rumus tetap, tergantung nanti bagaimana bentuknya atau panjangnya itu yang akan kita isikan dengan simbol S. Di sini dalam soal ini sudah bisa kita lihat bahwa S-nya adalah 12 cm. Berarti kalau ini 12, ini dari sini. Ini juga 12, ini juga 12, ini juga 12. Ya, maka 6 kali 12 pangkat 2 sama dengan 864 cm persegi. Ini untuk luas permukaan kubus. Terus kita cari luas permukaan balok. Luas permukaan baloknya berapa? Luas permukaan baloknya adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Oke, saya ulangi bahwa untuk mencari luas permukaan balok adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Oke, sekarang kita masukkan angka-angkanya. Nah, rumus ini kita tinggal memasukkan angka-angka yang sudah kita temui tadi, yaitu 2 kali panjangnya berapa? Panjangnya adalah 14 cm. Nah, 14 dari mana? Yaitu 26 cm dikurangi
12 cm, maka ketemulah 14 kali 12. 12 nya yang mana? 12 nya ini yang ini, lebarnya, ini lebarnya ya, jangan lupa ini lebarnya adalah 12. 12 itu dari ini, awalnya dari ini. Jadi karena ini 12, maka di sini juga 12, ini turunannya juga 12, di sini juga 12, di sini juga 12, di sini juga 12. Terus ditambah 4 panjang kali tinggi. Panjangnya berapa tadi? Panjangnya adalah 14, tingginya adalah 6. 6 dari mana? Yaitu setengahnya dari 12 tadi. Oke, terus ditambah lebar kali tinggi. Lebarnya adalah 12 cm, terus tingginya adalah 6. Maka kita jumlahkan 2 kali 14 kali 2 yaitu 168, terus ditambah 14 kali 6 jumlahnya 84, terus ditambah 12 kali 6 jumlahnya 72. Maka 2 kali yang ada di dalam kurung ini apabila sudah dijumlahkan akan ketemu 324. 324 ini dikalikan 2 sama dengan berapa? 648 cm persegi. Oke, berarti luas permukaan kubusnya yaitu 864, luas permukaan baloknya adalah 648. Sekarang kita gabungkan, karena ini adalah gabungan, kita disuruh mencari luas bangun gabungan ini, maka rumusnya adalah luas permukaan dari bangun kubus ditambah luas permukaan bangun balok. Ya, terus dikurangi 2 kali lebar himpit ini. Oke, atau luasnya ya. Dikurangi luas bidang himpit ini. Luasnya tadi berapa luas bidang himpit? 72 cm. Maka bisa kita hitung bahwa luas permukaan kubusnya adalah 864 ditambah luas permukaan kubus yaitu 648 dikurangi ini bidang himpit. Luas bidang himpitnya berapa? 2 kali 72 cm. Kenapa ada 2? Duanya adalah punyane kubus dan punyane balok. Maka bisa kita hitung 864 ditambah 648 dikurangi 2 kali 72. 72 kali 2 berapa? 244 ya. Jadi 864 ditambah 648 dikurangi 2 kali 72 apabila dijumlahkan ketemulah 1368 cm persegi. Oke, coba kita kerjakan soal yang nomor 2. Tentukan volume dan luas permukaan bangun berikut. Ya, perhatikan, ini ada bangun ruang gabungan, yaitu yang bawah yang berbentuk balok dan yang di atas yang berbentuk prisma segitiga. Ini ya, segitiga. Ini panjang siku-sikunya. Ini ya, lihat panjangnya berapa, nanti kita bisa lihat. Ini kan sudah kelihatan di sini panjang. Ini panjangnya berarti dengan yang ini sama, ini juga sama. Panjang yang ini sama dengan yang ini. Kenapa? Karena ini balok, ini kan sama 10 cm, maka di sini juga 10 cm. Kalau di bawahnya 10 cm, karena berbentuk balok, maka di atasnya juga sama. Di sini juga 10 cm. Terus yang kesininya berapa? 1
sama dengan yang ini, ya kan? Karena ini nempel, yaitu sama 24 cm. Di sini juga 24 cm. Terus tingginya berapa ini? Tingginya adalah 5 cm. Oke. Di sini bisa kita lihat bahwa bangun yang pertama itu yang di atas adalah prisma segitiga siku-siku dengan panjang siku-siku 10 cm. Yang mana panjangnya ini? Ini kan 10 cm dan 24. Ini panjang siku-sikunya adalah 24 dan ini 10. Dan tingginya berapa? Tingginya adalah 5. 5 ini punyane prisma segitiga dari titik ini ke titik ini ya. Kalau titik ini ke bawah, ini tingginya dari bangun ruang yang di bawah apa ini? Yaitu balok. Oke, masih ingat ya untuk mencari volume dari prisma segitiga? Rumus dari volume prisma segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi dikali tinggi prisma. Oke, lanjut. Kita masukkan angka-angkanya. Setengah kali 10 karena alasnya adalah 10. 10 ini. Nah, di sini 10 mengikuti yang ini 10 dikali 24. 24 dari mana? Ini ya. Ini adalah 24, ngambilnya dari panjangnya ini kan sama. Terus dikali 5. 5-nya yang mana? Ini tinggi dari prisma. Tingginya adalah 5 cm. Maka bisa kita jumlahkan setengah kali 10 kali 24 kali 5 adalah 600 cm kubik. Jangan lupa ya, kalau volume maka satuannya adalah kubik. Berarti sudah ketemu bahwa volume dari prisma atau bangun ruang yang pertama ini adalah 600 cm. 600 cm ini dari mana? Dari rumus volume prisma. Apa rumus volume prisma? Setengah kali alas kali tinggi prisma. Oke, lanjut. Berikutnya bangun yang kedua yang berbentuk balok. Sudah kita ketahui bahwa panjang dari balok ini adalah 24 cm, lebarnya adalah 10 cm, dan tingginya yaitu 10 cm. Oke ya, ingat ya, kalau balok itu tinggi dan lebar itu sama. Yang membedakan adalah panjangnya. Tapi kalau tinggi, lebar, panjangnya kok sama, itu bukan balok, tapi itu adalah kubus. Ingat ya. Nah, untuk mencari volume dari balok ini, rumusnya adalah, masih ingat ya? Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjangnya berapa? Panjangnya adalah 24. Lebarnya adalah 10 dan tingginya adalah berapa? 10 juga. Langsung kita jumlahkan 24 kali 10 kali 10, maka ketemulah 2400 cm kubik. Kenapa kubik? Karena volume. Oke, lanjut. Berarti untuk mencari volume dari bangun gabungan ini, yaitu gabungan antara prisma segitiga dengan balok, yaitu adalah 600 ditambah 2400. 600 adalah volumenya prisma segitiga, 2400 adalah volumenya balok. Maka
Dari gambar ini volumenya bisa kita ketahui sejumlah 3000 cm3. Ya, lanjut. Sekarang kita cari luas permukaan dari bangun ruang gabungan ini. Oke, coba perhatikan gambar. Ya, di sini ini ada yang menempel kan, atau yang melekat, atau yang berhimpit. Ya, di sini Pak Guru kasih warna apa ini ya? Warna apa ya ini? Bukan kuning ya, biar krem lah ya. Nah, di sini yang dikasih warna adalah bidang yang berhimpit. Ya, masih ingat ya? Nanti ini yang akan mengurang ya, untuk mengurangi dari luas keduanya. Oke, bidang yang berhimpit berwarna oranye berbentuk segitiga. Ini bentuknya segitiga. Bidang datar yang berbentuk segitiga ya. Oke. Luas bidang himpitnya berapa? Luas bidang segitiga ini yaitu setengah kali alas kali tinggi. Ingat ya, ini adalah luas bidang segitiga. Yang himpit ini kan bentuknya segitiga, maka pakai rumus luas bidang segitiga. Berapa? Yaitu setengah kali alas kali tinggi. Alasnya berapa? Alasnya adalah 10 ya. Ini 10 kali tinggi. Tingginya adalah 5. Oke, berarti luas himpit ini sudah bisa kita ketahui yaitu 120 cm persegi. Terus setelah kita ketemu dengan sudah kita temukan ya luas bidang himpitnya yang berbentuk segitiga ini, kita tinggal mencari luas dari permukaan prisma segitiga dengan luas permukaan dari balok ya. Setelah itu nanti kita tambahkan ya, luas permukaan prisma ditambahkan dengan luas permukaan balok, terus dikurangi yang ini bidang himpit gitu. Maka bisa kita jawab seperti ini. Luas bangun 1 yaitu yang berbentuk prisma segitiga sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Ini ada tambahan ini keliling alas ya. Nggak usah terkecoh, kalian sudah paham ya, kemarin-kemarin kan sudah dikasih tahu bahwa keliling alas itu seperti apa. Nah, caranya seperti ini. Luas bangun prisma segitiga sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Berarti kita masukkan angkanya 2 kali setengah kali 10 kali 24 ya. 10 kali 24 itu apa? Oke. 10 ini adalah ini ya, ingat alas ya. Terus 24 adalah panjangnya ya. Jadi untuk mencari luas alas kan panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar. Panjangnya adalah 10 cm, terus lebarnya adalah 24 cm. Nah, ini dibagi 2, maka nanti akan ketemu. Terus ditambah 2 kali luas alas, maka ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Keliling alasnya berapa rumusnya? Keliling adalah panjang kali lebar ya, kali bidang miring. Bidang miringnya adalah berapa? 26. Ini bidang miringnya ini. Dari titik ini ke ini. Ini namanya bidang miringnya. Ini tinggi prismanya ya.
ini lebarnya ya, ini panjangnya, atau ini panjangnya, ini lebarnya, begitu ya. Oke, lanjut. Maka bisa kita hitung bahwa 2 kali setengah kali 10 kali 24 sama dengan 240, ditambah 10 ditambah 24 ditambah 26 kali 25 sama dengan 300. Maka bila dijumlahkan ketemulah 540 cm persegi. Ini untuk luas bangun prismanya, ini luasnya, ini luas bangun ini, bangun prisma yaitu 540. Oke, tapi jangan terkecoh, ini masih maksudnya ini ada 2 rumus penjabaran dari rumus, yaitu luas alas dan keliling alas. Luas alas yaitu ini ya, luas alasnya panjang kali lebar. Oke ya, panjang kali lebar atau setengah panjang kali lebar, terus ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Keliling alas rumusnya adalah lebar kali lebar ya, lebarnya adalah 24 ya, kali panjang ya, atau panjang kali lebar atau lebar kali panjang sama saja, ditambah bidang miringnya ya. Tambah bidang miringnya berapa? Ini 26. Maka ketemulah 540 cm persegi. Mungkin ini sedikit agak mengecoh kalian, tapi nggak usah khawatir, saya yakin kalian nanti bisa memahami dengan memasukkan angka-angka ke dalam rumus. Kalau yang belum paham nanti bisa kita jelaskan di kelas. Lanjut. Selanjutnya luas bangun baloknya gitu ya. Luas bangun balok ya, rumusnya adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Tadi sudah diketahui ya bahwa panjangnya 24, lebarnya adalah 10, tingginya adalah 10. Maka tinggal memasukkan panjangnya 24, lebarnya 10, panjangnya 24, tingginya juga tadi sudah diketahui 10, lebarnya 10, tingginya 10. Maka apabila dijumlahkan menjadi 2 kali 240 ditambah 240 ditambah 100, maka ketemulah 2 kali 580. Jadi hasil akhirnya adalah 1160 cm persegi. Nah, selanjutnya digabung antara luas prisma dengan luas permukaan bangun tersebut, dikurangi 2 kali luas bidang himpit. Oke, maka luas prisma tadi berapa? 540, terus ditambah luas permukaan dari balok yaitu 1160, terus dikurangi 2 kali luas bidang himpit. Nah, bidang himpitnya tadi kan 120, maka 2 kali 120. Oke, maka apabila ini dijumlahkan akan ketemu angka 1460 cm persegi. Lanjut, kita mencoba untuk berlatih mengerjakan soal nomor 3. Tentukan volume dan luas permukaan bangun berikut. Perhatikan gambarnya. Nah, ini ada gambar yang berwarna, tapi ini sudah sangat jelas terdiri dari 2 bangun ruang. Berarti ini adalah gabungan bangun ruang. Bangun ruang apa saja? Ini sudah jelas ya. Bangun yang pertama adalah prisma segitiga. Ini prisma segitiga dengan siku-siku 5 cm dan 20 cm, gitu kan? Dikurangi 8 cm. Maka bangun kedua
yaitu prisma segitiga siku-sikunya 8 cm dan 15 cm. Ini kan 8 cm dan 15 cm. Tinggi kedua prisma yaitu 15 cm. Tingginya adalah 15 cm. Tinggi ini kan. Dari sini ke atas ini namanya tinggi. Ini tinggi dari kedua prisma ini adalah 15 cm. Nah, volume gabungan yaitu volume 1 ditambah volume 2. Itu rumusnya. Nah, volume satunya yaitu setengah kali alas kali tinggi prisma. Tingginya ini kan ada nih, beda kan 5 cm. Jadi setengah kali 5 kali 12 dikali 15. Oke, lanjut, ditambah setengah volume 2 nya ya, setengah kali 8 kali 15 kali 15 ya, ini bidang keduanya ini ya. Jadi setengahnya ini setengah 8 kali 15 kali 15. Oke, lanjut. Maka ketemulah 450 ditambah 900. Ini jumlah dari yang ini. Ketemulah angka, hasil akhirnya adalah 1350 cm. Ini untuk volume dari bangun ruang prisma segitiga, sama-sama segitiga, cuma yang membedakan adalah siku-sikunya. Oke, lanjut. Sekarang kita cari luasnya dari bangun ini, bangun gabungan yang ini. Oke, masih ingat ya bahwa bidah himpit berupa persegi panjang dan panjang 15 cm dan lebar 5 cm. Kita lihat panjangnya adalah 15 cm. Ini kan, nih 15 cm, otomatis ya bidah himpitnya di sini adalah panjangnya adalah 5 cm, lebarnya ini adalah 15 cm. Jadi luas himpitnya adalah 15 kali 5 atau panjang kali lebar. Panjangnya adalah 5 cm, 15 cm, dan lebarnya adalah 5 cm, maka ketemulah 75 cm persegi. Sekarang kita cari luas permukaan bidang yang pertama, gitu ya. Sama dengan rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling kali tinggi prisma. Kita tinggal masukkan. 2 kita masukkan, terus luas alasnya adalah, jangan lupa, luas alas dari prisma segitiga adalah setengah kali berapa? Ingat? Setengah kali tinggi ya, terus kali apa? Setengah kali tinggi kali panjang ditambah 12 plus 5 ditambah 13 kali 15. 12 plus 5 plus 13 adalah rumus dari keliling prisma. Keliling prisma adalah panjang kali lebar kali tinggi, terus dikali 15. Oke, lanjut. Maka ketemulah 60 ditambah 450 sama dengan 510 cm persegi. Lanjut, kita tinggal mencari luas permukaan bidang yang kedua ya, rumusnya sama karena ini adalah bentuknya sama, yaitu
prisma segitiga. Yang membedakannya adalah tingginya. Jadi rumusnya pakai rumus yang sama, yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling kali tinggi prisma. Bisa kita masukkan angkanya, yaitu 2 kali setengah kali 8 kali 15. Ini 8 terus kali 15 ya. Terus ditambah 8 kali 15 kali 17. 17 adalah bidang miringnya, ini ya, garis miring atau bidang miringnya adalah 17 dikali 15, karena ini 15, ini 15, terus ini 8, ini 17, terus dikali ini ya 15 cm. Maka bisa kita jumlahkan, yaitu 120 ditambah 600. 8 ditambah 15 tambah 17 dikalikan 15 ketemulah 600. Ini tinggal dijumlahkan 120 ditambah 600, maka ketemulah angka 720 cm persegi. Lanjut. Jadi untuk menghitung luas permukaan ini ya, luas permukaan gabungan antara dua prisma ini adalah luas prisma ke-1 dengan luas prisma kedua dikurangi 2 kali luas bidang himpit, jangan lupa ya. Maka luas keduanya ini dikurangi 2 kali luas bidang himpitnya berapa ya, maka ketemulah 510 ditambah 720 dikurangi 2 kali 75 ya, 2 kali 75 ya, 2 kali bidang himpit ya, karena bidang himpitnya prisma yang ini dengan bidang himpitnya luas prisma yang sebelah kanan, maka ketemulah angka 1080 cm persegi. Oke, lanjut kita mencoba untuk mengerjakan soal berikutnya, yaitu kita perhatikan gambar. Di situ ada bangun ruang gabungan, yang bawah berbentuk kubus, yang atas berbentuk apa? Halo? Ya. Seperti biasa ya, kita harus mencari kedua bangun ruang itu, baik itu volumenya ataupun luas permukaannya terlebih dahulu ya. Kalau kita menggabungkan antara volume 1 dengan volume bidang kedua, maka akan ketemu volume gabungan dari bentuk bangun ruang ini ya. Kita ketahui di sini bahwa bangun yang berbentuk kubus yang bawah ini panjangnya adalah 12 cm ya. Berarti karena ini berbentuk kubus, maka di sini 12 cm, yang ke sini 12 cm juga, yang ke atas juga sama, dan ke semuanya ya. Jadi sisinya atau rusulnya itu sama karena kubus. Kalau di sini 12 cm, maka seluruhannya adalah masing-masing 12 cm juga gitu ya. Lanjut. Untuk mencari volume dari kubus ya, volumenya maaf ya, untuk volume limas persegi ya, limas persegi ini limas persegi, volume luas perseginya tingginya adalah berapa ini? Tingginya itu dari sini, yang paling dekat dari atas, titik atas adalah yang tengah-tengah, yaitu 8 cm. 8 cm ini menunjukkan apanya? Ini menunjukkan tinggi dari limas. Jadi yang atas yang berbentuk limas ini mempunyai tinggi 8 cm. Terus kok ada angka 10 yang di sini? Ini bukan tinggi limasnya. Kalau yang 10 cm ini adalah tinggi dari bidang segitiga dari
limas ya. Coba sekarang kita perhatikan. Untuk mencari volume bidang yang kedua, yaitu sepertiga kali sisi dikalikan tinggi. Sepertiganya yaitu kita tulis 1/3 terus dikali 12 ya. 12 itu sisinya ini. Sisi 12 terus dikali 12 yaitu sisi kali sisi terus dikali tingginya. Maka akan ketemu volume dari limas yang berbentuk persegi ini. Jadi limas persegi volumenya, rumusnya jangan lupa sepertiga kali sisi dikali tinggi ya. Sepertiga kali sisi dikalikan tinggi. Sisinya kita ketahui di sini adalah 12 ya. Berarti 12 kali 12 kali tingginya berapa? Tinggi dari prisma ini adalah 8 cm. Maka dapat kita jumlahkan, ketemulah angka 384 cm karena volume jangan lupa satuannya adalah kubik ya. Lanjut, kita cari volume gabungannya. Volume gabungan dari bangun ruang antara prisma segi 4 dengan kubus ini adalah nih ya. Volume kubusnya adalah 1728. Terus volume dari prisma volume dari limas adalah 384. Maka ketemulah 2112 cm kubik ya. Ini prisma, ini kubus. Prismanya sudah kita ketahui dan kubusnya juga sudah kita ketahui, maka ketemulah ini. Lanjut, untuk mencari luas bangun gabungan ini dapat digunakan cara seperti soal-soal sebelumnya. Selain bisa juga dengan langsung menghitung semua bidang permukaan ya. Caranya seperti apa? Kita kerjakan bersama-sama bahwa bidang tersebut adalah 5 buah persegi ya. 5 buah persegi ya. 1, 2, 3, 4, terus yang ini yang bawah. Jadi prisma itu mempunyai 5 buah persegi, yaitu alas, kanan, kiri, depan, dan belakang, serta 4 bidang segitiga. Ini 4 bidang segitiganya ini. 1, 2, 3, 4. Nah, luas permukaan gabungannya yaitu 5 kali sisi ditambah 4 kali setengah kali alas kali tinggi ya. Ini kayaknya waktu di kelas sudah cukup menguasai semuanya, jadi nggak perlu saya ulang. Kita tinggal memasukkan angka-angkanya. 5 kali sisi 5 kali sisinya berapa? Yaitu 12. Terus sisi sini juga 12. Terus ditambah 4 kali setengah kali 12 kali 10 ya. 4 kali setengah ya, ini adalah rumus. Kali 12 adalah alasnya, terus tingginya adalah 8 ya. Tingginya dari bidang yang berbentuk segitiga ini adalah 10 cm. Maka 4 kali setengah kali 12 ya. 4 1 2 3 4 dikali setengah terus dikali 12 dikali 10, maka ketemulah 5 kali 12 kali 12 sama dengan 720. 4 kali setengah kali 12 kali 10 sama dengan 240. Hasil akhirnya adalah 960 cm persegi. Oke, kita lanjutkan. Coba kita mengerjakan soal yang kelima. Perhatikan gambar. Ini ada bangun ruang yang terdiri dari 2 bangun ruang.
karena terdiri dari dua peluang maka disebut bangun ruang gabungan. Itu yang berbentuk, yang atas apa ini adalah kerucut, terus yang bawah adalah tabung. Di sini sudah bisa kita lihat bahwa kerucutnya itu ya, kalau kita ini ambil ya kerucut ya, ini adalah kerucutnya, mempunyai tinggi 8 cm ya, tinggi kerucutnya adalah 8 cm. Terus jari-jarinya ya, di sini adalah jari-jari dari alas kerucutnya adalah 6 cm. Terus kemiringan kerucut adalah 10 cm. Untuk mencari volume, untuk volume dari kerucut adalah sepertiga kali pi kali r kali r kali tinggi ya, jangan lupa untuk mencari volume dari kerucut adalah rumusnya sepertiga kali pi kali r kali tinggi. Saya ulangi, volume kerucut sama dengan sepertiga kali pi kali r kali tinggi. Nah, kalian harus mengingat ya rumus-rumus ini. Kalau sudah, tinggal memasukkan angka-angkanya. Sepertiga kita masukkan, terus pi, ingat pi itu adalah angka yang sudah otomatis. Kalian bisa mengambil yang 3,14, juga boleh memakai 22/7. Tergantung ya, ini ada tergantungnya. Kalau 22/7 kita gunakan apabila ada angka-angka yang mempunyai kelipatan 7, maka kita memakai pi yang 22/7. Tapi apabila tidak ada angka yang bisa dilipatkan dengan angka 7, kita pakainya adalah 3,14. Oke. Nah, kita ulangi bahwa untuk volume dari kerucut adalah sepertiga kali pi kali r kali tinggi. Nah, di sini kan nggak ada 8, tidak bisa dilipat 7, kelipatan 7-nya nggak ada karena lebih 100. Begitu juga ya, angka 10 ini juga tidak memiliki kelipatan angka 7 karena kalau dilipatkan 7 maka sisa 3, kalau dilipatkan 2 maka akan sisa 4, maka kita pakainya adalah yang pi 3,14. Terus kita masukkan, kita jumlahkan. Kalau sudah jumlahkan berarti kita sudah ketemu jumlah volume kerucut ini. Berapa? Yaitu 301,44 cm3. Oke. Volume dari bangun ruang gabungan ini yang terdiri dari kerucut dan tabung, kita sudah ketemu volume yang berbentuk kerucut atau bangun yang ke satu ini. Selanjutnya kita cari volume dari tabung. Nah, volume tabung ini kita tulis sebagai bangun yang kedua, yaitu yang memiliki jari-jari dari diameter tabungnya adalah jari-jarinya 6, terus tinggi tabungnya adalah 15 cm. Nah, untuk mencari volume tabung apa rumusnya? Masih ingat ya, volume dari tabung adalah pi kali r kali tinggi. Jadi ini menyeluruh ya, karena beda dengan volume dari kerucut. Kalau kerucut itu pakai sepertiga, tapi kalau tabung ini tidak pakai sepertiga, setengah atau seperempat, tapi keseluruhan, yaitu pi kali r kali tinggi. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan saja
Berarti 3,14 yaitu pi, R-nya atau jari-jarinya adalah 6, terus dikali R lagi yaitu 6 kali tingginya yaitu 15. Maka dapat kita hitung jumlahnya adalah 1695,6 cm kubik. Nah, untuk menghitung volume gabungan ini yaitu volume 1 ditambah volume 2 atau volume kerucut ditambah dengan volume tabung. Berapa? Volume kerucutnya adalah 301,44 cm kubik ditambah volume dari tabung yaitu 1695,6. Apabila dijumlahkan maka ketemulah 1997,04 cm kubik. Berarti sudah ketemu ya volumenya. Oke, sekarang kita tinggal mencari luas dari bidang ini atau bangun ini. Bagaimana caranya? Kita pakai rumus yaitu luas permukaan sama dengan pi kali R ditambah 2 kali pi kali R kali T ditambah pi kali R kali S atau sisi ini ya. Ya, kita baca bidang yang berada di permukaan adalah lingkaran pada alas tabung. Terus selimut tabung ini yang melingkar, yang melingkari, dan selimut kerucut. Loh, itu adalah luas permukaannya. Ini apabila dibelah ya nanti kan bisa diukur sebenarnya. Lanjut, kita masukkan pi nya adalah 3,14 dikali R kali R yaitu 6 kali 6 sama dengan 36. R nya kan 6, R nya 6 berarti 6 kali 6 sama dengan 36 ditambah 2 kali pi kali R kali tinggi. 2 kita masukkan ya, 2 kali pi 3,14 kali R nya adalah 6 ditambah dikali T yaitu tingginya berapa yaitu 15, terus ditambah pi kali R kali S. Pi nya adalah 3,14, R jari-jarinya adalah 6 dan sisi selimutnya adalah berapa 10 ini. S atau sisi dari kerucut ya itu adalah 10. Maka kita jumlahkan 3,14 kali 36 sama dengan 113,4 ditambah 2 kali 3,14 kali 6 kali 15 sama dengan 565,2 terus ditambah 3,14 kali 6 kali 10 sama dengan 188,4. Maka tinggal dijumlahkan ketemulah angka 866,64 cm persegi. Oke, lanjut kita mencoba untuk mengerjakan soal berikutnya. Perhatikan gambar. Nah, ini ada 3 bangun ruang. Yang pertama adalah yang berbentuk kerucut, yang kedua adalah yang berbentuk tabung, dan yang di bawah adalah setengah bola atau setengah lingkar. Nah, bola yang bawah. Bagaimana cara menghitungnya? Berarti kalau volumenya, maka volume 1 ditambah volume yang kedua ditambah volume yang ketiga, atau volume kerucut ditambah volume tabung ditambah volume setengah bola. Oke, kita jawab ya. Bangun gabungan tersebut merupakan gabungan bangun kerucut ya, terus tabung dan setengah bola. Nah, kita harus ingat dulu, kita cari volume kerucutnya. Berapa tadi? Volume kerucutnya diketahui bahwa S-nya adalah 13. Ini kan, limutnya adalah 13. Terus jari-jarinya
Di sini kan diameternya 10, jari-jarinya kan di sini ya, tengah-tengah itu 10 dibagi 2. Ini kan sama, diameternya sama, maka jari-jarinya adalah 10 dibagi 2 yaitu 5. Terus lalu kita tentukan terlebih dahulu tinggi kerucut menggunakan dalil Pitagoras. Oke, masih ingat ya teori Pitagoras? Karena kita belum tahu ini berapa sih tinggi dari kerucut ya. Tinggi kerucut kan dari titik ini ke sini ya, kemudian ditarik garis, maka yang terdekat dari titik paling atas itu yang di sini, yang titik. Nah, ini yang disebut dengan tinggi dari kerucut. Karena belum diketahui, kita baru tahu sisi atau selimut dari kerucut, terus jari-jarinya saja, maka sudah bisa dihitung untuk tinggi dari kerucut ini. Rumusnya apa? Masih ingat ya? Yaitu T pangkat 2 sama dengan, atau tingginya ini ya, rumus teorema Pitagorasnya itu adalah T pangkat 2 sama dengan S pangkat 2 dikurangi R pangkat 2. S-nya berapa? S-nya adalah 13 cm. R-nya adalah 5 cm, berarti T pangkat 2 sama dengan 13 pangkat 2 dikurangi 5 pangkat 2. Oke, terus di sini sudah bisa dihitung sebenarnya. T pangkat 2 sama dengan 13 pangkat 2 dikurangi 5 pangkat 2. 13 pangkat 2 berapa? 169, dan 5 pangkat 2 nya adalah 25. Maka T pangkat 2 sama dengan 169 dikurangi 25. Maka ketemu bahwa T pangkat 2 sama dengan 144. Nah, lanjut. Maka T adalah akar dari 144 atau 144 dibagi 2. Berapa? Maka ketemulah 12. Nah, akar dari 144 adalah 12. Maka sudah dapat kita masukkan di sini. Berarti tinggi dari kerucut adalah 12 cm. Terus selimutnya adalah 13 cm. R-nya adalah 5 cm. Oke, padahal volume kerucut rumusnya adalah setengah kali N kali R pangkat 2 kali tinggi. Oke, kita masukkan sepertiga kali pi ya, atau N ini, yaitu 3,14 kali R nya adalah 5 dipangkat 2 dikali tingginya adalah 12 cm. Maka sepertiga kali 3,14 kali 25 kali 12 sama dengan 314 cm kubik. Berarti volume kerucutnya sudah ketemu, yaitu 314 cm kubik. Lanjut, kita cari volume tabungnya. Untuk mencari volume tabung, rumusnya tadi sudah ya, masih ingat bahwa kita sudah mengetahui di sini bahwa tabungnya memiliki diameter 10 cm, sehingga R-nya berapa? Yaitu 10 cm dibagi 2. Ya, ketemulah 5 cm. Jadi jari-jari dari tabung ini adalah 5 cm juga. Terus tinggi tabungnya adalah 12 cm. Tinggi tabung adalah titik ini ke ini. Ini adalah 12 cm. Terus yang ditanyakan, kita disuruh nyari volume tabungnya, gitu ya. Volume tabung rumusnya adalah pi kali R pangkat 2 kali tinggi. Kita masukkan 3,14 kali R nya adalah 5 di pangkat 2 dikali T nya, tingginya adalah 12 cm. Maka ketemulah angka 942 cm kubik.
ini adalah volume tabungnya. Sudah ketemu ya? Volume kerucutnya adalah 314, volume tabungnya adalah 942. Kita tinggal mencari volume setengah bola. Oke, volume setengah bola kita sudah mengetahui bahwa diameter dari bola ini adalah 10 cm, sehingga R-nya berapa? R-nya adalah 5 cm. Terus volume setengah bolanya berapa? Kita cari dengan cara pakai rumus setengah kali 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3. Oke, beda ya, ini R pangkat 3. Oke, harus diingat-ingat ini R pangkat 3, tapi untuk tabung R pangkat 2. Kenapa pangkat 3? Karena ini adalah lingkaran. Oke, lanjut. Kita masukkan V sama dengan, atau volume dari setengah bola sama dengan setengah dikali 4/3 dikali pi, yaitu 3,14 dikali R. R-nya berapa atau jari-jarinya berapa? Yaitu 5 cm dipangkat 3. Lanjut. Ketemulah 261,67 cm kubik. Jadi volume gabungannya berapa? Yaitu volume kerucut ditambah volume tabung ditambah volume yang bawah, yaitu setengah bola. Volume kerucutnya berapa? 314. Volume tabungnya berapa? Yaitu 942. Terus volume setengah bolanya berapa? 261,67. Jadi jumlahnya berapa? 314 ditambah 942 ditambah 261,64 sama dengan 1517,67 cm kubik. Oke, saya kira hanya itu. Mudah-mudahan kalian bisa belajar mandiri dan paham. Nantinya kalian bisa menguasai dan bisa mengerjakan soal-soal untuk menghitung volume serta luas dari bangun ruang gabungan. Saya kira hanya itu. Kita ketemu di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.